Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Rosetta dengan NPM 21071010253. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari esai saya dengan judul Pendidikan Multikultural. Sebelum membahas mengenai pendidikan multikultural, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pendidikan. Pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi di dalam diri, baik itu secara kepribadian, etika, pengendalian terhadap diri, pembelajaran yang menambah ilmu dan wawasan, serta keterampilan di dalam diri kita. Bisa dikatakan pendidikan ini dapat membantu proses peningkatan diri dalam bidang akademis maupun non-akademis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari multikultural. Multikultural berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak dan kultural yang berarti budaya. Pemahaman multikultural di Indonesia ini yaitu dengan pemahaman dasar terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sudah sangat jelas mencerminkan kemajemukan Indonesia, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemajemukan tersebut sebagai inspirasi bangsa untuk membentuk negara yang adil, makmur, sejahtera, seperti dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 mengenai tujuan dari bangsa Indonesia. Dalam cita-cita bangsa ini tidak hanya menjadi sebuah angan saja, tetapi perlu perwujudan nyata mengenai bangsa yang benar-benar jaya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang mengajarkan tentang sebuah perbedaan sebagai konsekuensi dalam menanggapi keanekaragaman budaya, etnis, suku, dan keyakinan di Indonesia. Sehingga perbedaan ini tidak menimbulkan konflik yang tidak diinginkan dan pada akhirnya menyebabkan perpecahan. Sikap toleransi haruslah tetap terus bertumbuh di Indonesia agar nantinya kita semua bisa ikut serta melestarikan keragaman yang merupakan jati diri bangsa Indonesia. Ilmu multikultural ini jangkauannya sangat luas, seperti mengajarkan mengenai pemahaman pentingnya menjaga keselarasan atau keharmonisan, mengajarkan etika yang baik dalam berpendapat, menjunjung tinggi asas kemanusiaan, dan hal-hal lain yang bisa memberi kejayaan di dalam negara Indonesia ini yang mana merupakan negara yang serba beragam-ragam. Selanjutnya yaitu Undang-Undang mengenai pendidikan di Indonesia. Pada pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, di dalam isi pasal ini menjelaskan jika pendidikan nasional dilaksanakan secara demokratis dan adil serta tidak adanya diskriminasi dengan selalu menghormati hak asasi manusia sesama manusia, nilai agama, nilai kultural, dan keanekaragaman bangsa. Berdasarkan isi pasal tersebut disimpulkan jika Indonesia telah menerapkan konsep pendidikan multikultural sebagai bentuk langkah untuk meminimalisir adanya tindak diskriminatif di dalam dunia pendidikan, terutama dalam keadilan dan pembelajaran, serta usaha dalam mewujudkan rasa simpati, respek, apresiasi, dan sikap empati terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu pendidikan multikultural dalam Islam menurut ahli. Menurut beberapa ahli, salah satunya yaitu Imron Masadi, pada tahun 2009, halaman 90, pelatihan dari pendidikan multikultural dalam ajaran agama Islam yaitu penanaman sikap simpati atau peduli, bersikap menghargai, memberikan penilaian atau apresiasi, dan bersikap empati terhadap pemeluk agama dan kebudayaan lain untuk meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah. Karena Allah tidak melihat dari mana kita berasal, seberapa rupawan wajah kita, seberapa banyak harta mereka, seberapa tinggi kekuasaan, seberapa kekar badannya, tetapi yang dilihat Allah adalah seberapa tinggi tingkat ketakwaannya. Dari pendapat Imron Masyadi ini kita bisa
mengerti maksud dari kutipannya bahwa pendidikan multikultural diajarkan dalam Islam sebagai bentuk penghormatan terhadap penganut agama dan kebudayaan yang tak sama dengan kita. Sikap toleransi tersebut sebagai bentuk ketakwaan kita terhadap Allah yang akan selalu dihargai oleh Allah tanpa melihat dari sisi lain diri kita. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai kekurangan pendidikan agama Islam menurut ahli. Menurut Siti Malika Tawaf, kekurangan pendidikan agama Islam yang berlangsung di Indonesia adalah yang pertama yaitu pendekatannya masih bersifat normatif. Penyajian pendidikan agama yang menunjukkan norma-norma dalam masyarakat tanpa adanya ilustrasi sosial dan kebudayaan di masyarakat, sehingga membuat para pelajar kurang mendalami nilai-nilai agama sebagai nilai kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu kurikulum yang dibuat hanya memberikan sedikit kemampuan kerja. Pihak guru pendidikan agama Islam seringkali berfokus dengan kemampuan kerja tersebut, sehingga kreativitas untuk memperbanyak materi kurang dikembangkan dalam penerapan pengajaran dan model pembelajaran yang cenderung membosankan. Dari hal yang dipaparkan inilah yang membuat peserta didik kurang meresapi ilmu-ilmu yang mereka peroleh untuk dilaksanakan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu langkah membangun keberagaman sekolah dalam Islam. Dalam langkah membangun keberagaman di lingkungan sekolah mengenai materi pendidikan agama Islam yang bisa dilaksanakan dengan variasi multikultural yaitu dengan materi pembelajaran Al-Quran. Menentukan ayat-ayat yang dipilih untuk menguatkan pemahaman dan penanaman dalam berinteraksi dengan umat agama lain. Ayat-ayat Al-Quran mengenai berlomba-lomba dalam kebaikan seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Materi yang berhubungan dengan keadaan hidup berdampingan secara damai antara hubungan umat pemeluk agama dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 dan juga ayat 9. Serta materi mengenai hubungan dengan keadilan dan kesamaan dalam surat An-Nisa ayat 135. Dari surat-surat di atas bisa menguatkan pemahaman siswa mengenai multikultural yang diajarkan agama Islam dalam pembelajaran Al-Quran yang bisa mereka serap dan diimplementasikan dalam kehidupan mereka secara rohani atau secara umum dalam konteks kehidupan kelompok masyarakat. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.